Kalau Anda tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak masuk Islam, kami akan menaklukkan daerah Anda. Jalan lagi, ketemu lagi dengan anak kecil, lagi imut-imut, lagi lucu-lucu, digampar oleh Khidir. Anak kecil nggak berdosa kok digampar, mati. Ini aneh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baik, kita berlanjut nomor B, macam-macam karomah. Ya, apa macam-macamnya karomah itu? Karomah itu, ya, secara harfiah, secara lughah, secara bahasa adalah kemuliaan, ya, sebagai penghargaan, kemuliaan diberikan kepada seseorang. Nah, seperti apa bentuknya karomah itu? Ada yang berwujud pengetahuan dan kasyaf. Kasyaf itu mengetahui rahasia yang gaib, seperti dapat mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar oleh selain dia, atau dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, baik dalam keadaan jaga maupun keadaan tidur, atau mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Karomah juga ada yang berwujud kemampuan dan dapat mempengaruhi. Ini diantaranya berupa ilmu pengetahuan. Lebih banyak ilmunya tentang Al-Quran, ilmunya tentang Al-Hadis, ya. Al-Quran hafal 30 juz. Kita juz 30 aja belum hafal-hafal sampai sekarang, ya. Jadi itu ilmunya. Hafal ribuan hadis. Kita satu hadis saja belum hafal. Nah, itu diantara bentuk karomah itu. Nah, dengan demikian Allah berikan lagi ilmu-ilmu, ya, pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itu bentuk yang pertama daripada karomah itu. Sebagai contoh, apa kata Umar, ya, ketika beliau apel pasukan, dikumpulkan pasukannya semua. Apa kata Umar? Wahai pasukan, berlindunglah kalian ke bukit-bukit, ke balik bukit. Pada saat itu beliau berada di Madinah, sedangkan pasukan berada di bukit di daerah Masyriq, negeri Syam, ya. Beliau di Madinah mengirim surat kepada pasukan yang ada di Syam. Syam itu adalah sekarang yang terpecah menjadi Suriah, Lebanon, ya, termasuk Palestina, ya. Nah, itu Syam namanya itu. Nah, pasukan sudah berangkat ke Syam. Beliau masih di pusat pemerintahan, yaitu di Madinah. Lalu beliau tulis surat, dikirim. Apa isi suratnya? Berlindunglah kalian ke balik bukit, ya. Kau Umar tahu apa yang terjadi di pasukannya di sana. Nah, inilah diantara bentuk karomah diberikan kepada hambanya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar memang orang yang sangat beriman, orang yang sangat bertakwa. Keimanan dan ketakwaannya telah diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pemberitaan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa bayi yang berada dalam kandungan istrinya adalah perempuan. Ya. Ini karomah aulia karya Al-Lalikai halaman 117. Abu Bakar tahu bayi yang ada dalam kandungan istrinya perempuan. Di mana beliau tahu? Itu karomah para wali. Pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau gitu Abu Bakar paranormal dong, Ustaz? Bukan. Ya, bukan. Kalau paranormal itu musyrik. Itu MOU-nya dengan syaitan, bukan Allah yang memberitahukan. Nah, jadi kita jangan mencampur adukkan.
Demikian juga berita yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang orang yang akan lahir dari anak keturunannya menjadi seorang yang adil, dan juga kisah dari orang yang menemani Nabi Musa yaitu Khidir dan pengetahuannya tentang kondisi anak laki-laki. Siapa orang soleh yang akan lahir dari keturunannya? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Itu juga keturunan Umar yang juga nantinya menjadi khalifah, menjadi pimpinan kaum muslimin. Itu telah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an jauh sebelum lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Nah, di mana tahunya beliau adalah pengetahuan yang sebagai bukti daripada karamah para wali itu. Atau kita melihat juga kehidupan Khidir. Silakan nanti dibaca tafsir surah Al-Kahfi. Khidir mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Kan di surah Al-Kahfi itu diceritakan perjalanan Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa mau berguru kepada Khidir. Kata Khidir, "Hai Musa, kamu tidak akan sanggup mampu bersabar bersamaku." Insya Allah sanggup. Ya, dengan pedenya Nabi Musa mengatakan seperti itu. Nah, boleh. Kalau ikut bersamaku ada syarat. Apa itu? Jangan pernah bertanya. Apapun nanti yang saya lakukan, jangan pernah bertanya, kata Khidir. Nah, lalu berjalanlah. Apa yang pertama ditemui oleh Khidir bersama Musa? Menemukan perahu nelayan. Lalu tanpa musyawarah, tanpa bertanya, Khidir melobangi perahu itu. Perahu itu tenggelam jelas. Ini aneh menurut Musa. Masa perahu bagus dilobangi? Ditanya, kenapa dilobangi Khidir? Ini kan perahu nelayan. Nah, tadi lupa ya janjinya, nggak boleh bertanya. Lihat saja. Oh iya, lupa. Maaf. Jalan lagi. Ketemu lagi dengan anak kecil lagi imut-imut, lagi lucu-lucu, digampar oleh Khidir. Anak kecil nggak berdosa kok digampar, mati. Ini aneh lagi menurut Musa. Anak kecil nggak berdosa kok digampar, apa dosanya? Kan sudah saya katakan jangan bertanya. Nanti akan saya jelaskan. Oh iya ya. Untuk kedua kalinya minta maaf. Yang ketiga kalau saya bertanya lagi, ya udah, Anda boleh meninggalkan saya. Jalan lagi. Temu sebuah kampung, ya. Ketemu bangunan reot yang mau runtuh. Itu dibangun oleh Khidir, dinaikkan kembali. Padahal sebelumnya orang kampung itu pelit, tidak mau menjamu ketika perbekalan mereka habis. Khidir, ada apa? Kalau Anda mau minta upah, itu bagus itu untuk makanan kita sekarang. Kita kan bekal kita kan sudah habis. Selesailah sudah toleransi Khidir. Sekarang kita berpisah. Namun sebelum kita berpisah, saya akan sampaikan apa yang saya lakukan tadi. Perahu nelayan kalau tidak dilobangi akan datang di belakang raja yang zalim, akan merampas perahu ini. Kalau sudah ditenggelamkan, raja itu berlalu bisa diangkat kembali. Oh, ngono to. Iya. Lalu anak kecil gimana? Anak kecil ini nanti akan menjadi anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Lebih baik dia mati sekarang daripada nanti melawan kepada orang tuanya. Nah, ini lagi tidak diketahui oleh Musa, tapi Khidir tahu. Di mana Khidir tahu? Ini karamah para wali. Karena Khidir itu masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali Allah. Yang ketiga, bangunan reot tadi kenapa dibangun kembali oleh Khidir? Karena di bawahnya itu ada harta pusaka daripada orang tuanya. Kalau dibiarkan rubuh nanti dibongkar orang. Tapi kalau dibangun itu masih selamat. Nanti akan diambil oleh ahli warisnya. Nah, Musa, saya tidak melakukan ini atas kemauan saya, tapi atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Silahkan lebih jauh pelajari surah Al-Kahfi. Di situ cerita Khidir dengan Nabi Musa. Sedangkan contoh untuk macam kedua yaitu kisah tentang orang yang mempunyai pengetahuan tentang Alkitab. Ia dapat membawa singgasana milik Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Ya, kisah Ashabul Kahfi, kisah Maryam dan kisah Khalid bin Walid yang minum racun tetapi tidak terjadi bahaya pada dirinya. Ya. Jadi contoh yang kedua adalah tentang orang yang mempunyai pengetahuan tentang Alkitab. Ini mengalahkan jin ifrit. Nah, ketika terjadi dialog antara Sulaiman dengan burung hudhud, setelah diapel semuanya, pasukan Sulaiman terdiri pada manusia, jin, haiwan, ngumpul semua. Ada satu yang tidak hadir, burung hudhud. Mana hudhud? Nggak ada yang tahu. Awas, kalau hudhud muncul tidak bisa memberikan alasan yang benar, akan saya potong. Ancaman daripada Nabi Sulaiman. Nggak lama muncul burung hudhud langsung di depan Nabi Sulaiman dan melaporkan bahwa di arah selatan ada kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Mereka menyembah matahari. Ya, lihat nanti di Google. Nabi Sulaiman memerintah di Kan'an, ya, di Yerusalem. Lalu sebelah selatan yang dimaksud adalah di semenanjung selatan Saudi itu, ya, daerah Yaman. Nah, di situ, sekitar itu. Nah, berapa jauhnya itu? Setelah mendengar laporan daripada burung hudhud bahwa ada suatu kerajaan yang dipimpin oleh wanita Ratu Bilqis yang menyembah matahari. Nah, lalu dikirimlah surat. Nah, ini bisa kita lihat dalam surah An-Naml, ya. Nabi Sulaiman mengirim surat. Lalu hudhud menantarkan surat itu kembali ke daerah penyembah, ya, daerah Yaman tadi. Daerah Sabah, ya, daerah Sabah. Isinya lebih kurang bismillah dari Sulaiman. Ya. Kalau Anda tidak mengucapkan 2 kalimah syahadat, tidak masuk Islam, kami akan menaklukkan daerah Anda. Nah, dibujuk, dirayu oleh ratu ini dengan emas berlian, emas perak berharga, permata yang berharga untuk sebagai upeti supaya daerahnya jangan ditaklukkan. Tapi hadiah itu ditolak oleh Sulaiman. Yang ada dalam kerajaanku jauh lebih besar, lebih mahal, lebih berharga daripada kerajaan kalian. Orang terkaya di dunia adalah Nabi Sulaiman. Nah, lalu kemudian maka Ratu Bilqis itu datang ke Kan'an, ke kerajaan Sulaiman. Terdengar oleh Nabi Sulaiman. Lalu ditawarkanlah kepada orang-orang dekatnya, siapa yang mampu membawa singgasana Ratu Bilqis itu ke sini? Pertama menunjuklah jin ifrit. Saya siap. Berapa lama? Selama Anda berdiri dari singgasana Anda. Berapa lamanya itu? Diri, duduk lagi. Nah, ada hadir itu singgasana itu. Lalu menunjuklah orang yang ahlul kitab, yang faham dengan kitab. Saya bisa lebih cepat dari itu. Berapa lama? 1 kedipan mata. Sebelum mata Anda berkedip, singgasana itu sudah hadir di sini. Begitu Nabi Sulaiman berkedip, ada singgasana Ratu Bilqis itu di dekat Sulaiman. Nah, ini juga bentuk karomah. Ini juga bentuk karomah. Nah, kita lanjutkan. Dan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi karena lari menyelamatkan akidahnya daripada raja yang zalim, dia bersembunyi di dalam goa 309 tahun tidur. Enggak makan-makan, enggak minum-minum, dan enggak mati-mati. Ya.
Kapan meninggalnya? Setelah 309 tahun. Kenapa bisa begitu? Ini karomah. Ini karomah. Nah, kemudian Maryam yang bisa melahirkan tanpa suami, bukan hanya tanpa suami, tapi tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Ya, kalau tanpa suami, ya mungkin dia berzina, mungkin itu ada tuduhan. Tapi tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun bisa melahirkan anak. Ia jadi nabi lagi, itu Nabi Isa. Kemudian Khalid bin Walid minum racun, tapi tidak terjadi bahaya. Beliau tidak meninggal dengan racun itu. Nah, itu contoh-contoh karomah para wali yang telah terjadi. Nah, termasuk juga di dalamnya Dzulqarnain. Ini juga diberitakan dalam surah Al-Kahfi. Dzulqarnain bisa membuat benteng, ya, memagar gunung dengan beton. Karena keluhan masyarakat, mereka selalu terancam oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia yang brutal, yang merusak. Nah, maka itu dipagar. Maka ini salah satu tanda hari kiamat, robohnya tembok itu dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, siapa itu yang berbuat? Dzulqarnain. Dzulqarnain itu juga termasuk wali. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena karomah. Ya, itu macam-macam banyak sebenarnya, tapi sekadar menambah wawasan kita bahwa karomah para wali itu ada, tapi tidak segampang yang diceritakan oleh tarikat sufi. Ya, sedikit-sedikit karomah, sedikit-sedikit karomah itu tidak ada. Baik, sampai di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim